Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah ayat yang ke-5, yang artinya adalah dan tidaklah Allah Allah memerintah kalian kecuali untuk menyembahnya, yaitu dengan semata-mata beribadah kepadanya dengan ikhlas, semata-mata untuk menjalankan agama. Dan Allah juga memerintahkan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan yang seperti itulah adalah agama yang lurus. Kandungan dari ayat tersebut adalah bahwasanya Allah menciptakan manusia sebenarnya hanya untuk beribadah kepadanya. Tidak hanya manusia, seluruh makhluk di muka bumi ini pun juga sama. Jin yang datang sebelum manusia pun juga sama. Dan sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya ibadah yang sebenar-benarnya, ibadah yang paling utama adalah dengan menjalankan dengan ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, dengan semata-mata untuk menjalankan agama. Dan setelah itu Allah juga memerintahkan kepada umat manusia, khususnya umat muslim, adalah dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dalam firman ini perlu kita ketahui bahwasanya Allah pertama kali berfirman untuk mendirikan salat, setelah itu baru menunaikan zakat. Ini memiliki makna tersirat bahwasanya mendirikan salat itu adalah suatu muamalah atau suatu mu'alaqah atau suatu ketersinambungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru menunaikan zakat dengan ketersinambungan kita dengan umat manusia. Maka dari itu, apabila kita ingin bekerja, melakukan suatu pekerjaan, apapun itu, yang penting pekerjaan itu halal, itu setidaknya awalnya itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin pergi ke pasar sebelum sholat duha, kita pergi ke pasar pada waktu fajar, ketika matahari telah terbit, matahari telah terbit, maka dilaksanakan untuk sholat duha. Ataupun ketika hari Jumat, ketika azan berkumandang, ketika kita sedang di pasar sedang berjualan, maka berhentilah, laksanakan sholat Jumat. Karena ridha Allah itu sebenarnya itu adalah ridha Allah itu sebenarnya membawa kita kepada apa yang kita amalkan. Belum tentu Allah meridhoi apa yang kita kerjakan, walaupun itu halal. Misalkan ini, auzubillah min dzalik. Ketika kita ingin pergi ke pasar, namun kita terjadi kecelakaan, mungkin ridha Allah itu adalah seperti itu. Maka dari itu, sebelum kita pergi ke pasar ataupun melakukan pekerjaan yang lainnya, kita disunahkan ataupun diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta doa agar meridhoinya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Maka dari itu Allah berfirman bahwasanya ketika kita telah melaksanakan tugas-tugas tersebut, insya Allah agama yang kita laksanakan, agama yang kita pegang itu adalah agama yang sebenar-benarnya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh radhiyallahu anhu Umar, yang berbunyi, An Amirul Mukminin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin. Yang artinya adalah
sesungguhnya setiap amal itu adalah memiliki niatnya, dan setiap niat itu memiliki ganjaran masing-masing. Karena pada dasarnya niat seseorang itu walaupun niatnya berbeda, walaupun pelaksananya adalah ibadah, namun mungkin niatnya bisa berbeda. Maka dari itu, apabila mereka niatnya ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan apabila mereka niatnya ingin mendapatkan dunia, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti dalam sabdanya yang kedua ini, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya atau amal perbuatannya mereka tujukan untuk Allah dan Rasulnya, maka benar-benar itu adalah hijrahnya. Apa yang mereka tujukan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam artian, barang siapa yang menunaikan suatu amalan, suatu ibadah itu ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menunaikannya itu untuk melaksanakan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka ganjaran yang mereka dapatkan adalah apa yang Allah berikan, apa yang Allah sampaikan dalam kitabnya Al-Quran, dan apa yang Nabi Muhammad sabdakan dalam hadisnya, yaitu adalah pahala yang besar, pahala yang apabila kita ukur atau kita isi dunia ini dengan pahala tersebut, itu tidak mungkin terisi, tidak mungkin tercukupi, itu akan melebihi dunia tersebut. Maka dari itu sesungguhnya pahala tersebut itu tidak akan bisa kita ukur dengan apa yang kita lihat. Pahala yang sangat besar, dan Allah juga dan Nabi Muhammad juga bersabda bahwasanya faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka hijrahnya itu benar-benar untuk dunianya ataupun perempuan yang mereka ingin nikahi. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang mereka tempati ataupun untuk perempuan yang ingin mereka nikahi, maka Allah akan berikan. Ini adalah salah satu dalil bahwasanya Allah yang Maha Adil. Walaupun mereka berusaha sekeras-kerasnya manusia itu melakukan pekerjaannya, mengumpulkan uangnya untuk apa yang mereka inginkan di dunia ini, maka Allah akan memberikan, walaupun itu hanya kenikmatan di dunia ini. Maka alangkah baiknya apabila kita ingin melakukan sesuatu itu adalah dengan ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amal perbuatan tersebut insya Allah itu akan membawa kita pada kenikmatan dunia maupun di akhirat. Saya tekankan lagi, marilah kita para kaum muslimin itu melaksanakan amalan-amalan kita, ibadah maupun muamalah kita dengan ridho lillahi ta'ala. Karena pada sesungguhnya kenikmatan yang fana itu, walaupun sebanyak apapun kenikmatan tersebut, tidak akan bisa menandingi kenikmatan yang baqa, walaupun itu sedikit apapun tersebut. Kenikmatan yang bersifat sementara itu tidak akan melebihi, walaupun itu sebanyak apapun, itu tidak akan menandingi kenikmatan yang selamanya ataupun akhirat, yang walaupun sedikit itu kenikmatan akhiratnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.